bersyukur kepada Tuhan karena kemarin saya boleh tiba dari Jayapura dalam keadaan baik. Saya mengikuti hari ulang tahun akbar Gereja Bethel Gereja Pentakosta Setanah Papua, dan tanggal 17 Oktober itu adalah hari ulang tahun Gereja Bethel Gereja Pentakosta Setanah Papua ini bertepatan dengan hari raya Sukot, hari pertama. Jadi saya punya pemikiran itu bukan karena kebetulan, karena itulah hari di mana mungkin untuk pertama kali bertepatan dengan hari ulang tahun Gereja Bethel Gereja Pentakosta tanggal 17. Sebab 2-3 tahun yang lalu itu pernah ada tanggal 18 Oktober. Jadi bukan tanggal 17. Jadi inilah waktu di mana gereja ini akan mengalami kebangkitan. Ini adalah titik balik, ya, the turning point untuk gereja ini kembali, ya, kepada jati dirinya, kembali menjadi gereja yang akan menjadi besar di akhir zaman ini. Jadi kemarin kami sudah deklarasi dan kami sudah nyatakan bahwa gereja ini akan mengalami kebangkitan yang besar. Nah, hari ini juga saya ingin menyampaikan tentang Sukot, ya. Sukot itu berasal dari kata suka. Suka itu adalah di mana orang Israel itu mengucap syukur karena hasil panenan. Jadi hasil panenan itu mereka mengucap syukur dari semua hasil yang pernah didapat. Mereka mengucap syukur dan mereka mempersembahkan, ya, kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi saudara, kalau saudara mengucap syukur, ya contoh saja setiap tahun saudara mungkin mengucap syukur akan satu dan saudara memberikan korban, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Sukot ini adalah waktu di mana bangsa Israel itu mengucap syukur kepada Tuhan karena hasil panen yang diberikan atau yang didapat oleh mereka. Nah, Sukot ini juga berbicara tentang mereka membuat pondok-pondok, ya, yaitu pondok-pondok di luar rumah. Itu terdiri dari mereka hias dan lain sebagainya. Lalu mereka duduk bersama orang tua, anak-anak. Mereka menceritakan bagaimana bangsa Israel dari tanah Mesir, kesengsaraan bangsa Israel, ya, mereka dari tanah Mesir masuk ke negeri Kanaan. Jadi itu di dalam perjanjian lama. Mereka bercerita dan itu diceritakan setiap tahun kepada anak-anak, kepada cucu-cucu dan keturunan mereka. Nah, jadi saudara, bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa. Selain mereka dipilih oleh Tuhan, sekalipun tegang tengkuk, mungkin ada yang jahat juga, bangsa ini tetap itu bangsa pilihan. Nah, bagaimana dengan saudara? Saudara ini juga termasuk bangsa pilihan. Saya dan saudara ini adalah bangsa pilihan. Seringkali juga hidup kita juga tidak menampilkan sesuatu yang baik. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi karena Tuhan sudah terlanjur memilih kita, begitu, ya. Jadi kita ini adalah Israel yang secara rohani, ya, itu kita dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati, seperti itu. Nah, saudara, mereka menceritakan, ya, kesengsaraan itu dari awal sampai akhir. Dan mereka tahu persis mereka berasal dari suku mana. Ada 12 suku Israel itu, mulai dari Ruben sampai ke Benyamin, ya. Mungkin ada Yusuf, ada suku Dan, ada Yehuda, ya, dan lain sebagainya. Itu mereka tahu, saya dari suku
saya dari suku Yehuda, oh saya dari itu, mereka tahu. Dan itu mereka ceritakan sampai hari ini. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara tanya, Anda dari suku mana? Dia akan berkata, oh saya dari suku Naftali, seperti itu. Nah, saudara, itu yang terjadi. Saya dari suku Yehuda. Mereka tahu persis, dan mereka secara silsilah itu mereka tahu akan hal itu. Nah, saudara, ini yang seharusnya juga kita harus pahami. Dan Israel adalah bangsa nomor satu di dunia yang berbicara tentang istilah. Silsilah, ya, silsilah itu nomor satu. Nah, kemudian nomor dua mungkin Cina, ya. Dan nomor tiga saya tidak tahu. Ya. Saudara, Cina juga tahu. Mereka tahu kalau marganya apa, mereka tahu. Terus dirundung. Nah, saudaraku, seperti itu. Kemudian mereka cerita kesengsaraan di tanah Mesir. Ya. Kalau kita sekarang boleh bercerita tentang bagaimana kesengsaraan daripada Tuhan Yesus Mesias yang mati digantung di atas kayu salib, dikorbankan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Melalui matinya saudara dan saya ini ditebus, dibayar lunas, diampuni dosanya, lalu saudara dibebaskan dari semua hutang, dari semua surat hutang, saudara dibebaskan. Seperti itu, saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah anugerah. Kalau kita bisa merayakan Sukkot, itu adalah anugerah. Nah, Sukkot itu sendiri adalah punya arti, atau Sukkah itu punya arti pondok. Pondok itu bisa diartikan di dalam bahasa Inggris itu tabernakel. Di dalam bahasa Yunani-nya itu skeno. Skeno itu seperti kayak rumah Tuhan, di mana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saudaraku, ini yang kita harus pahami, bahwa kalau Sukkot itu korban api-apian, itu di dalam Imamat pasal 23. Itu ada 7 hari raya Israel, di mana hari raya Pondok Daun engkau harus merayakan selama 7 hari dengan korban api-apian. Itu berbicara tentang pujian dan penyembahan. Korban, doa, pujian dan penyembahan harus tetap terus menyala. Ya. Pendeta, kenapa kok kita saja merayakan hari raya 7 hari raya Israel? Ya memang kita laksanakan ini karena itu ada dalam firman Tuhan. Ada pendeta bilang sama saya, kok pendeta-pendeta yang lain kok tidak, gereja-gereja saya kok tidak? Ya itu mereka mungkin belum tahu, ya, bahwa itu adalah kebenaran. Ya. Jadi ada 7 hari raya Israel. Yang pertama adalah Paskah atau Passover atau Pesah, Yom Pesah. Yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi atau unleavened bread. Di situ Yom HaMatzot. Kemudian yang ketiga adalah first fruit atau buah sulung, itu di mana Tuhan Yesus itu dimasukkan ke dalam kuburan, ya, dan dia bangkit, ya, dari antara orang mati. Kemudian setelah itu baru hari raya Sukkot atau Pentakos atau Pentakosta dalam hari raya Pentakosta, ya. Bukan Sukkot tapi Savot. Savot itu adalah Pentakos, ya. Pentakosta itu yang keempat. Nah, yang ketiga hari raya ini, yang kelima, 6, 7 ini belum digenapi, yaitu hari raya pendamaian atau the Day of Atonement, atau yang kita kenal dengan nama hari raya Rosh Hashanah dulu. Rosh Hashanah, kemudian hari raya pendamaian atau Yom Kippur, dan yang terakhir adalah Sukkot. 3 ini yang belum digenapi. Nah, saudara, kalau Rosh Hashanah itu hari raya peniupan nafiri, ya, peniupan nafiri itu berbicara tentang trompet yang terakhir, di mana akan ada trompet terakhir yang akan dibunyikan, dan semua orang percaya itu diubah dalam sekejap, ya, dengan dalam tubuh kemuliaan yang dari yang dapat mati diubah menjadi tidak dapat mati.
mati, yang dapat binasa diubah menjadi yang tidak dapat binasa, dan mereka akan diangkat bersama-sama nanti ketemu dengan Tuhan di awan-awan. Orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan, kubur-kubur mereka akan pecah dan mereka akan naik menyongsong Tuhan. Nah, ini yang belum digenapi. Kemudian pendamaian, itu hampir dekat jaraknya. Pendamaian ini di mana setiap orang Israel itu mengadakan pendamaian. Ya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap kita, setiap gereja. Jadi pendamaian itu bisa dengan sesama, bisa dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan tetangga, dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang pernah memusuhi kita atau bermusuhan dengan kita. Ya, itu diadakan pendamaian Yom Kippur. Nah, Yom Kippur ini terkenal karena ada 7 hari perang Israel, tepatnya di hari raya Yom Kippur. Saudara, itu Israel menang melawan 13 negara. Ya. Sekarang ini pun Israel sudah dikeroyok ya negara-negara Arab, tapi tidak seperti perang 67, 68 gitu ya, 67 hari raya Yom Kippur. Nah, di mana Jenderal Moshe Dayan, jenderal mata satu, matanya saya cuma satu, ya toh. Bagaimana kalau matanya 2, mata 1 saja, hebatnya seperti itu. Nah, Jenderal Moshe Dayan ini pernah ditanya, Jenderal, senjata apa yang Anda takuti? Dia cuma bilang, di sebelahnya ini ada shofar, itu ada shofar ya. Saya paling takut dengan ini. Kalau ini dibunyikan, surga bergerak, bala tentara surga bergerak. Seperti itu. Nah, shofar itu, saudara-saudara, itu punya satu kekuatan yang hebat dan yang dahsyat. Shofar. Ya, jadi dia tidak takut dengan tank, dia tidak takut dengan rudal, tidak takut dengan bom, tapi yang ditakutkan adalah shofar. Nah, itu Yom Kippur dan Sukkot yang kita bicara sekarang. Dan hari ini kita akan menerima satu perjanjian, yaitu janji Bapa Yahweh Elohim Ruach HaKodesh Yeshua HaMashiach kepada Abraham. Dan janji itu dimeteraikan dengan sumpah, ya, dengan sumpah. Nah, saudara harus pahami dan mengerti akan hal ini. Dan ini, yang pertama ini adalah kita akan baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 29. Mari kita baca. Saudara berdiri dan kita baca bersama-sama. Satu, kalau sudah dapat baca Alkitabmu, sudah dapat semua. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim atau janji Tuhan. Saudara, kita punya, saya persilakan dulu. Jadi karena saudara milik Kristus, saudara sudah ditebus dan dibayar lunas, ya, seperti itu. Jadi janji ini, saudaraku, diucapkan oleh Bapa Yahweh kepada Abraham. Nah, kita lihat yang berikut adalah Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita ini anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim Yahweh, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita menderita itu, kita akan diangkat dan ditinggikan, ya, bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau ada pepatah bahasa Jawa itu mengatakan begini, jer basuki mawa beo. Basuki itu kemuliaan, beo itu biaya. Jadi tidak ada kemuliaan itu tanpa biaya, itu tidak ada. Tidak ada kemuliaan itu tanpa bayar harga, itu tidak ada. Kemuliaan itu selalu disertai dengan saudara membayar harga. Seperti itu. Dan ini saudara
Yonatan, selamat datang. Anakku yang luar biasa. Ya. Jika saudara milik Kristus adalah keturunan Abraham. Saudara, kita ini keturunan Abraham, berhak menerima janji Elohim Yahweh. Siapakah Abraham? Abraham adalah orang benar, bapak orang percaya. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Elohim yang bertolak dari iman, dan iman itu seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk 2 ayat 4b, ya, itu orang-orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi saudara dan saya ini penekanannya adalah percaya. Percaya yang bagaimana? Di mana setiap saudara itu menyerahkan hidupmu. Percaya dengan sungguh-sungguh, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Walaupun godaan itu banyak, tantangan itu banyak, tetapi saudara harus percaya. Amin. Harus percaya. Percaya bukan hanya di mulut saja, tetapi dengan satu tindakan. Kita mengasihi Tuhan. Seperti itu. Nah saudara, Kejadian 12 ayat 1 dan 3 sampai 3 ini kan adalah firman Tuhan kepada Abraham. Yaitu bunyinya begini, sama dengan Alkitab ini. Pergilah, tinggalkan negerimu. 2, Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 3, Tuhan akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat serta namamu masyhur. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi saudara, jangan sampai kita mengutuk Israel, karena kutuk itu akan kembali berbalik mengutuk orang yang mengutuk. Ya, saudaraku, tanduk orang benar itu akan ditinggikan, tetapi tanduk orang fasik itu akan dihancurkan. Ya. Itu Mazmur 75:10, keturunan orang benar itu mewarisi negeri dan mewarisi bumi. Ya. Jadi saudara, kalau orang benar itu keturunannya mewarisi negeri dan mewarisi bumi. Jadi kalau orang tua ini benar, anaknya akan mewarisi, anaknya akan benar. Nah kalau orang tuanya ini sontoloyo, ya, bahasa apa sontoloyo itu? Orang tuanya ini lau-lau, maka anaknya juga akan lau-lau. Seperti itu. Nah saudaraku, kalau orang tuanya benar, orang tuanya hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, anaknya juga akan mewarisi. Bahkan di sini dikatakan mewarisi negeri, ya, dan mewarisi bumi, berkuasa atas bumi ini. Itu ayat-ayatnya ada di situ. Ya, berkuasa. Ya, seperti itu. Nah, keturunan orang benar itu diberkati. Anak cucunya itu akan perkasa di bumi. Anak cucunya itu hebat dan dahsyat. Kalau saudara melayani Tuhan dengan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan ketulusan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu akan jadi seperti ini. Itu tidak bisa disangkal, tidak bisa diubah, tidak bisa seperti itu. Nah saudara, ingat Yosua 1 ayat 8, firman itu menjadi perjanjian buat bangsa Israel. Ya, bunyinya seperti apa? Firman di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, ada yang bisa tolong dibaca. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ayo baca yang sungguh-sungguh, jangan baca umi-umi. Ya, umi-umi itu mulutnya bergerak, suara tidak keluar, suara tidak jelas, jangan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi saudara sudah berhasil, beruntung lagi. Berarti itu luar biasa. Ya, kalau berhasil itu banyak, yang beruntung itu tidak banyak. Tetapi ini
saudara dan saya ini punya janji bahwa berhasil dan beruntung. Seperti ini. Nah, saudara, itu di dalam Yesua 1 ayat 8. Amsal 13, kekayaan orang berdosa itu disimpan untuk orang benar. Amsal 11 ayat 24-25, orang yang menyebar harta tetap bertambah kaya. Ada orang yang menghemat, pelitnya luar biasa, namun selalu kekurangan. Mana yang lebih baik? Ya, sebenarnya Tuhan punya tujuan. Pada saat engkau diberkati, engkau itu harus memberkati. Gitu. Ya, karena janjinya kepada Abraham, Abraham, aku memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Saudara bisa katakan kepada saudara, kamu itu diberkati untuk memberkati. Amin. Bilang, kamu itu diberkati, tetapi untuk memberkati. Kalau kita pelit, maka kita akan kekurangan. Seperti itu. Nah, saudara, siapa banyak memberi, itu akan diberi. Dengan satu takaran yang dipadatkan dan diguncang-guncangkan yang melimpah ruah, kelimpahan setiap hidupmu dan hidupku. Ya, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum akan diberi minum. Ya, seperti itu. Nah, saudara, penelitian selama 150 tahun antara orang benar dan orang fasik, ada dua tokoh yang diteliti selama 150 tahun. Tokoh yang pertama adalah Jonathan Edwards. Ya, Jonathan Edwards. Tokoh yang kedua adalah Mark Job. Jonathan Edwards ini adalah pengarang buku, hidupnya sangat sederhana, setia beribadah, dan dia itu orang benar. Tetapi Mark Job ini adalah gembong mafia, kepala mafia, pembunuh berdarah dingin, hidupnya penuh dengan kekacauan, kawin cerai, dan tidak beribadah. Ya. Ini tergolong orang fasik. Seperti itu. Nah, saudaraku, keturunan daripada Jonathan Edwards itu ada yang menjadi presiden, wakil presiden Amerika, menjadi senator, ada yang jadi menteri, hakim, lalu pengacara, guru-guru, menjadi pengusaha-pengusaha kaya, ya. Kemudian menjadi ilmuwan, orang-orang pintar, dan ada yang saya tidak tulis, ada yang menjadi pendeta dan pastor. Tetapi keturunan Mark Job, gembong mafia ini, saudaraku, adalah turunannya adalah kartel Lobatius, bos-bos atau pemimpin atau gembong Lobatius. Ya, keturunannya adalah mucikari atau germo pelacur, ya. Dan juga pembunuh bayaran. Kemudian juga pelacur, perampok, dan pencuri. Saudara bisa bayangkan. Nah, saudara bisa pahami ini. Jadi Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Amin. Kalau janjinya kepada Abraham, engkau akan hidup diberkati. Abraham, engkau akan hidup dalam kelimpahan. Itu akan jadi nyata. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikut, tanduk orang fasik itu akan dihancurkan. 75:10. Ya, orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin. Ya. Kemudian yang kedua, jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Ya, orang fasik binasa seperti lilin. Ya, hilang gitu saja. Tuhan membinasakan orang fasik, nama mereka telah dihapuskan seterusnya dan selama-lamanya dari kitab kehidupan. Saudara. Jadi yang terpenting, saudara bertobat sungguh-sungguh, itu namamu ada ditulis dalam buku hayat, dalam buku kehidupan. Tetapi itu bisa hilang tatkala saudara hidup menjadi orang fasik. Ya, itu bisa hilang. Nah, makanya keselamatan yang diberikan Tuhan ini harus kita kerjakan dengan benar. Ya. Orang fasik itu yang gampang mendapat malu dan
turun ke dunia orang mati. Mazmur 131 ayat 17. Orang fasik mulutnya penuh dosa, tidak ada rasa takut akan Elohim. Di situ dikatakan dalam Mazmur 36 ayat yang pertama. Orang fasik itu jahat, ya, Mazmur 37 12, 37 16. Saudaraku, di sini ditulis, ya, kategori orang fasik itu kalau hutang tidak mau bayar, sengaja tidak mau bayar. Ada upaya untuk membayar itu bagus, ya. Tapi kalau sengaja putar-putar dan tidak mau bayar, itu bahaya. Kalau saudara punya utang bank, putar-putar tidak mau bayar, nanti rumahmu disita, nanti motormu disita, ya, seperti itu. Ya, saudara, orang yang dikasih Tuhan itu sampai selama-lamanya terpelihara. Itu Mazmur 37 ayat 21, terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik itu akan dilenyapkan. Anak cucu orang fasik itu tidak diperhitungkan dan dilenyapkan. Makanya dikatakan tanduk orang fasik itu dihancurkan, tapi tanduk orang benar itu akan ditinggikan. Amin. Saudara dan saya masuk dalam satu kategori orang benar. Saudara siap untuk ditinggikan, siap untuk dipermuliakan, bukan dipermalukan. Seperti itu. Nah, Ibrani ini yang kedua sekarang. Tadi yang pertama setelah mendapat janji, ya. Sekarang ini Abraham secara khusus itu mendapatkan sumpah, gitu. Sumpah bahwa Bapa Yahweh Elohim, Yeshua Mashiach Ruach HaKodesh itu bersumpah, ya, aku akan memberkati kamu Abraham dan keturunanmu dengan berlimpah-limpah. Ya. Yeshua Mashiach adalah keturunan Abraham. Yeshua Mashiach berkata begini dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian A. Dia berkata seperti ini, aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Dalam kitab Korintus itu dikatakan bahwa kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Jadi Yesus itu kaya di dalam kekayaan kemuliaannya. Dia rela menjadi miskin untuk mengangkat saudara dan saya yang miskin ini menjadi kaya. Amin. Mazmur 23 itu dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala agung. Aku tidak akan kekurangan. Amin. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau itu makanan. Artinya tidak akan ada kekurangan makanan. Adanya kelimpahan. Di dalam setiap kesulitan saudara-saudara katakan, Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau memberi kelimpahan. Kalau engkau dalam kekurangan, maka Tuhan tidak akan membiarkan. Dia akan segera memalingkan mukanya dan Tuhan akan segera, tidak tahu caranya, itu berkat akan datang. Amin. Seperti itu. Nah, ini yang saudara harus pahami dan saudara harus mengerti. Di padang yang berumput hijau, Ia membawa aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Ke air yang tenang, ke sumber air kehidupan, yang membawa kita kepada ketenangan penuh dengan damai sejahtera.
dan sukacita. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun kesulitan-kesulitan itu harus menghadang dan kita harus hadapi kesulitan, tantangan, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan atau membiarkan. Amin. Saudara boleh katakan janji-janji ini seperti itu. Nah, saudara lihat, yang kedua ini adalah bukti yang tidak dapat disangkal dan tidak dapat diubah, yaitu sumpah Bapa Yahweh Elohim kepada Abraham dan keturunannya. Ya. Coba tolong dibaca Ibrani pasal 6 ayat 13 dan 14. Pak Rumi tolong ya. Ibrani pasal 6 ayat 13 dan 14. 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah dari dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Luar biasa, dahsyat dan hebat. Ya, toh? Coba saudara lihat, jaminan untuk menerima setiap janji itu juga diberikan kepada setiap saudara dan saya. Amin. Saudara bilang, kau harus tahu bahwa janji Abraham itu juga untuk kamu. Kau bilang dengan tetanggamu sebelah, janji Abraham itu juga untuk kamu. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Amin. Oke, ya. Ini menjadi perjanjian warisan bagi anak cucu, ya. Legacy menjadi perjanjian warisan bagi anak cucu yang tidak dapat disangkal, yang tidak dapat diubah, sebab itu sudah ditetapkan dalam bentuk sumpah, menjadi satu keputusan Tuhan dalam bentuk sumpah, menjadi satu keputusan Tuhan bahwa engkau akan diberkati dengan berlimpah-limpah seperti Abraham diberkati. Sebab barang siapa menjadi milik Kristus adalah keturunan Abraham. Saudara katakan dengan temanmu di sebelah bahwa janji kepada Abraham, katakan janji kepada Abraham, engkau diberkati, itu dikatakan dan dimeteraikan dalam bentuk sumpah, sudah menjadi keputusan Bapa Yahweh bahwa kamu diberkati, saya diberkati. Amin. Itu sudah jadi keputusan. Jadi kalau orang bilang begini, ke gereja tujuannya cari berkat, nggak salah juga. Tetapi saudara harus cari sumber berkat. Amin. Karena sumber berkat itu yang mengalirkan berkat. Kalau saudara cari berkat, maka terima berkat saudara hilang. Berapa banyak orang kalau belum diberkati dia sungguh-sungguh. Oh, bahkan belum jadi anggota DPR ini saya pernah dulu, gitu. Ada pendeta yang belum jadi anggota DPR. Oh, dia berdoa, dia menangis, maju ke depan, suami istri minta didoakan. Ya, kita tumpang tangan. Kalau hari itu kita tumpang kaki pun dia juga tidak tahu. Oh, tapi kita tumpang tangan lah. Ini cuma guyonan saja. Kita tumpang tangan dan kita doakan jadi anggota DPR. Begitu jadi anggota DPR lupa kan begitu. Seperti itu. Nah, saudara banyak yang begitu. Begitu diberkati dia lupa. Jangan saudara ya. Karena berkat itu sebentar saja bisa habis loh.
Sebentar saja. Hari ini kok diberkati, nah, kok bisa bayar utang semua. Tetapi kok lupa Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin bulan depan kau sudah punya utang lagi. Seperti itu tidak boleh. Saudara tidak boleh melupakan Tuhan, tidak. Karena kita diberkati itu untuk memberkati, bukan untuk diri kita sendiri. Amin. Seperti itu. Nah, saudaraku yang termasuk apa yang kita lakukan ini, perayaan Sukot ini dengan durasi yang Minggu, Senin, Selasa, Rabu, itu 4 hari itu, saudara, puji Tuhan, ada yang berkorban, no? Gitu. Beras juga ada yang janji untuk kirim beras 50 kilo dan tepung terigu 1 sak. No? Lalu ada uang, ya. Kemudian ngasih ayam itu udah 50-50, masih kurang 150. Maka kalau ada yang sumbang ayam ya tidak apa-apa. Kalau mau sumbang nasi ya lebih bagus, nasi bungkus, oh, begitu. Seperti itu. Nah, kita aturkan demikian. Kita manajemen, dan semua itu ada laporannya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang diambil, tidak ada yang memanfaatkan, tidak ada. Itu karena bukti, itulah gereja sebenarnya. Karena kita harus memberkati. Itu menjadi satu perjanjian kita dengan Tuhan. Karena kalau engkau memberi, maka Tuhan akan memberi. Firman Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi dengan satu takaran yang dipadatkan dan digoncang-goncangkan. Artinya Tuhan pada saat kita memberi itu, Tuhan tidak akan diam. Apalagi yang kita beri ini adalah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan. Saudara, di TKBM ini dari dulu, ya, dari dulu itu kita lakukan pelayanan di situ tuh, sebenarnya itu pelayanan penyelamatan. Saudara, dulu pernah ada video dari TV Jabar itu. Saudara, itu anak-anak Papua ini diambil. Saya masih punya videonya, makanya saya berani ngomong di sini. Tapi video itu sudah tidak ada di internet, tidak ada. Itu dulu dibuatkan satu komunitas dan satu tempat di Jawa Barat. Itu ada orang dari Biak, dari Serui, dari Wamena, dari pedalaman-pedalaman, disebut semua nama-nama mereka. Lalu mereka dibuatkan kayak hone-hone. Lalu mereka semua dari sejak kecil dijadikan mualaf. Saudara, apa kita mau tinggal diam? Tidak boleh. Dari sejak kecil, supaya nanti kalau mereka jadi besar, mungkin mereka bisa jadi bupati, bisa jadi mereka didoktrin, didogma demikian rupa. Seperti itu. Nah, saudara harus paham akan hal ini. Ya. Seperti itu. Jadi, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari. Tindakan penyelamatan itu pernah kita lakukan di TKPM ini. Hari itu misionaris dari Filipina, Kristal itu, dia bilang, Bapak Gembala saya mimpi begini. Anak-anak dinaikkan di atas kapal. Saya bilang, cepat kamu pergi. Kita bikin KKR di situ. Kita kasih makan mereka semua. Dan hari itu 400 orang makan. Orang tua, anak-anak, semua 400 orang. Kita beri makan. Dan itu adalah tindakan penyelamatan. Saudara, Yonatan, ya. Jadi saudaraku, ini penting ya untuk saudara tahu. Jadi jaminan untuk menerima setiap janji itu diberikan kepadamu
Dan ini menjadi satu legacy. Ini adalah warisan yang dimeteraikan dengan sumpah. Saudara dan saya itu pasti. Jadi dari ayat itu tadi, Ibrani 6 ayat 13 dan 14, itu yang pertama, Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Biasanya kalau orang bersumpah itu kan mencari orang yang lebih, atau cari sesuatu yang lebih tinggi. Tetapi karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, Tuhan itu sudah tolak ke kiri, lihat ke kanan, ke muka, ke belakang. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Elohim, Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh. Maka dia bersumpah, aku bersumpah demi diriku sendiri. Itu kata Elohim, kata Bapa Yahweh. Dia berkata dan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa sesungguhnya Abraham, aku akan memberkati kamu dan keturunan menjadi sangat banyak. Amin. Aku bersumpah memberkati kamu. Artinya itu satu ketetapan, satu keputusan yang tidak dapat disangkal, yang tidak dapat diubah oleh siapapun di dunia ini sampai ke surga. Ya. Jadi inti daripada sumpahnya, begini. Dia mau berkata kepada setiap saudara, aku Tuhan, Bapa Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach. Aku akan berhenti jadi Tuhan apabila aku tidak dapat memenuhi janjiku, apabila aku tidak dapat memenuhi sumpahku kepadamu. Dia akan berhenti jadi Tuhan. Tetapi apakah itu mungkin? Tidak. Karena Tuhan adalah yang menciptakan saudara dan saya. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang berjanji, dan janjinya itu dimeteraikan dengan sumpah. Maka itu menjadi satu ketetapan, itu menjadi satu keputusan. Kerajaan surga, kerajaan Alfa Omega, yang tidak dapat dibantah dan tidak dapat diubah oleh siapa. Tuhan Elohim Yahweh Israel akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Itu janji dan sumpahnya kepadamu dan kepadamu. Amin. Jadi ini artinya aman, artinya terjamin, termeterai, karena sumpah, janji dan sumpah itu diucapkan sendiri oleh Bapa Yahweh, pemilik surga, saudara, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan saudara dan saya dan seluruh jagat raya ini. Itu Dia yang menciptakan. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Itu kata Bapa. Saudara, jagat raya yang begini besar, itu ada di dalam Dia. Apalagi bumi, apalagi saudara. Saudara itu debu yang tidak kelihatan. Jagat raya ini ada galaksi-galaksi yang begitu banyak. Karena galaksi Andromeda, ada galaksi Bima Sakti, dan di dalam galaksi Bima Sakti itu ada satu gugusan yang disebut dengan gugusan tata surya, di mana matahari sebagai pusatnya. Itu teori Kopernikus, ya. Kalau saudara sekolah, saudara tahu. Itu matahari sebagai pusatnya. Dan sekarang ada 11 planet. Kalau dulu waktu saya belajar itu ada 9 planet. Jadi Merkurius, Venus, Bumi, Saturnus, Jupiter, Neptunus, dan lain sebagainya. Pluto dan lain sebagainya. Saya tidak hafal yang belakangnya. Saudaraku, itu mengitari, dan matahari ini sebagai pusatnya, sebagai sumbernya. Itu teori Kopernikus, ya. Tapi kita tidak berbicara itu. Saudara, Tuhan memeteraikan janjinya dengan sumpah, ya toh?
Coba baca Ibrani 6 ayat 16 dan 17. Ibrani 6 ayat 16 dan 17. Ayat 16, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, Iya, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan sumpah itu menjadi satu pengokohan yang mengakhiri segala bantahan. yang mengakhiri semua bantahan, semua perbantahan itu diakhiri. Terus, Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, untuk lebih meyakinkan yang berhak menerima janji itu, yaitu saudara dan saya, akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Elohim Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes itu telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Hebat, luar biasa. Amin. Saudara, selain bersumpah, Tuhan juga memeteraikan janjinya. Saudaraku, dengan sumpah kita harus dapat mempercayainya, bahwa janji-janjinya itu karena dimeteraikan dengan sumpah yang diucapkan dari mulut Bapa Yahweh, yaitu sumpah yang kudus, sumpah yang tidak dapat dibantah, sumpah yang tidak dapat disangkal, sumpah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Dia tidak dapat diubah. Amin. Sebab itu keluar dari mulutnya. Saudara, ada satu kekuatan, ada satu kuasa yang diucapkan. Amin. Ya, seperti itu. Ya, jadi Tuhan itu bersumpah melalui perkataan atau mulutnya sendiri. Dan Tuhan itu bukan manusia. Manusia bisa berbohong, manusia bisa berjanji dan tidak digenapi. Tetapi kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi. Sebab Tuhan tidak pernah berbohong. Amin. Tuhan tidak pernah berbohong. Manusia bisa janji, bisa tipu, bisa bohong, tetapi Tuhan tidak pernah. Janjinya itu tidak digenapi. Janjinya itu pasti ya dan amin. Seperti saudara yang saya kasih dalam Tuhan, buat kita tidak ada pilihan, karena hari ini kita mewarisi satu janji yang dimeteraikan dengan sumpah dari Bapa kita Abraham, yang langsung diucapkan oleh Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes, bahwa aku akan memberkati kamu, Abraham, dan keturunanmu dengan berlimpah-limpah. Tidak dapat disangkal, tidak dapat dibantah, tidak dapat diubah oleh siapapun. Saudara, itu suatu keputusan, suatu ketetapan yang diucapkan oleh Bapa Yahweh, pemilik surga, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan saudara dan saya, dan pemilik jagat raya ini. Saudara, amin. Saudara lihat, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham dan keturunannya, yaitu saudara dan saya. Ibrani 6 ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah tentang mana Elohim Yahweh tidak mungkin berdusta atau menipu, kita yang mencari perlindungan, sebab Tuhan bukan manusia sehingga Dia harus berbohong. Janjinya dan sumpahnya itu pasti digenapi. Amin. 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 Kita naikkan satu pujian. Saat buta, Pak Thomas dengan ini bisa